Halo semua, perkenalkan nama saya William Gomies dari program studi Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kristen Indonesia Maluku. Pada saat ini saya akan menjelaskan secara singkat materi 1 hingga materi yang ke-6. Untuk materi pertama adalah statistika dan probabilitas. Ada 5 jejak histori dari statistika, seperti yang pertama, statistika sudah ada sebelum abad ke-18. Yang kedua, pada tahun 1500 sampai 1662, pemerintah Inggris mengeluarkan catatan mingguan tentang kematian. Pada tahun 1972 hingga 1771, dan yang terakhir pada 1791 hingga 1799. Kata statistik dikenalkan oleh Dr. E.A.W. Zimmerman dalam bukunya Statistical Account of Scotland. Pengertian statistik. Statistik adalah ilmu yang berhubungan dengan pengumpulan, analisis, interpretasi, dan presentasi data. Tujuannya adalah untuk membuat kesimpulan atau membuat prediksi tentang populasi atau fenomena yang sedang diteliti berdasarkan data yang dikumpulkan dari sistem yang representatif. Fungsi statistik ada dua, yaitu deskriptif dan inferensial. Deskriptif mendeskripsikan atau memberi gambaran objek yang teliti, sedangkan inferensial penarikan kesimpulan dilakukan suatu dugaan atau hipotesis. Kegunaan statistik menyajikan data yang dalam bentuk yang lebih baik dan mudah dianalisis, memberikan gambaran yang lebih baik dari suatu fakta. Hasil analisis data merupakan dasar kuat untuk pengembalian keputusan dan menyediakan metode untuk menguji tiap-tiap dugaan sementara untuk diketahui tingkat kebenarannya. Penggolongan data statistik terbagi atas 3, yaitu data, tujuan pengumpulan data, dan syarat data yang baik. Data, keterangan yang benar dan nyata, sedangkan tujuan pengumpulan data adalah untuk memperoleh gambaran suatu keadaan, dasar pengambilan keputusan, dan syarat data yang baik adalah harus objektif, harus mewakili, dan harus relevan dengan masalah. Materi kedua, data statistik dan distribusi frekuensi, populasi dan sampel. Definisi populasi, keseluruhan dari objek atau data yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian. Definisi sampel, sebagian dari populasi yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian. Metode pengumpulan data terbagi atas 2, yaitu sensus dan sampling, di mana sensus adalah seluruh elemen populasi diselidiki satu persatu, sedangkan sampling hanya sebagian dari elemen populasi yang diselidiki. Alasan menggunakan sampling ada 3, yaitu untuk mengefisiensi waktu, 2 untuk tenaga, dan untuk mengurangi biaya. Teknik pengambilan sampel terbagi atas 2, yaitu probability sampling atau random sample atau non-probability, dan non-probability sampling atau non-random sample. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga, model pengukuran data statistik. Ukuran nilai sentral. Nilai sentral adalah pusat dalam rangkaian data distribusi yang dapat mewakili data tersebut. Ada 3 ukuran nilai sentral: mean, median, dan modus. Kita bahas mean, jumlah dari keseluruhan data yang ada dibagi dengan banyak data tersebut. Mean ini terbagi atas 4 cabang juga, di mana yang pertama arithmetic mean, weak mean, geometric mean, dan harmonic mean. Kita bahas dari arithmetic mean. Untuk menjumlahkan semua nilai data dan membaginya dengan banyaknya nilai tersebut. Nah, ini adalah rumus
dari arithmetic mean dan juga contoh dari arithmetic mean. Yang kedua, weak mean, menentukan rata-rata jika terdapat data yang ada bobot atau frekuensi. Nah, ini dia untuk rumus dari weak mean. Nah, ini untuk contoh dari weak mean. Yang ketiga, geometric mean. Hasil perkalian bilangan tersebut diakar pangkatkan dengan banyaknya bilangan itu sendiri. Karakteristik utama yang pertama untuk menghitung rata-rata persentase, indeks atau angka relatif. Yang kedua, bila angka negatif tidak dapat dihitung. Nah, ini adalah rumus dari geometric mean dan juga contoh dari geometric mean. Oke, yang keempat, harmonic mean. Rata-rata yang dihitung dengan cara mengubah semua data menjadi pecahan di mana nilai data dijadikan sebagai penyebut dan pembilangnya adalah 1. Kemudian semua pecahan tersebut dijumlahkan dan selanjutnya dijadikan sebagai pembagi jumlah data. Sebagai keterangan, H adalah rata-rata harmonik, N adalah banyaknya data, XI adalah nilai dari data ke I. Nah, ini adalah rumus dan juga contoh. Ya, dan juga pada materi ini saya tidak memasukkan untuk median dan modus karena saya tahu pasti banyak juga yang sudah tahu apa itu median, tapi kalau yang belum tahu, median itu adalah nilai paling tengah dalam sebuah angka, sedangkan untuk modus adalah nilai yang paling banyak diulang. Mungkin singkatnya begitu saja. Untuk materi yang keempat, kita masuk dengan pengukuran model data statistik. Ukuran letak, distribusi frekuensi dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian yang besar. Pengelompokan tersebut dapat dilakukan dengan kuartil, desil, dan persentil. Kita masuk yang pertama, kuartil, yang nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama terdiri dari kuartil 1, K1 atau Q1, kuartil 2, K2 atau Q2, kuartil 3, K3 atau Q3. Nah, ini adalah rumus dari kuartil. Dan desil adalah nilai yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama, terdapat 9 nilai desil. Di mana D1 titik D8. Nah, ini adalah contoh rumus dari ini adalah rumus dari desil. Oke, kita masuk dengan yang ketiga, persentil. Nilai yang membagi suatu data yang diurutkan menjadi 100 bagian yang sama, data akan memiliki nilai 99 nilai persentil. Nah, ini untuk ini adalah untuk rumus data dari persentil. Ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data ini terbagi atas dua, yaitu dispersi mutlak dan dispersi relatif. Dispersi mutlak, range dalam kurung selisih nilai maksimum dan minimum. Simpangan rata-rata, nilai mutlak dari selisih semua nilai dengan nilai rata-rata dibagi banyaknya data. Varian dan rata-rata kuadrat. Dispersi relatif cuman satu, yaitu koefisien variasi. Kita masuk dengan materi yang kelima, teori probabilitas. Konsep dasar probabilitas. Probabilitas didefinisikan sebagai peluang atau kemungkinan suatu kejadian, suatu ukuran tentang kemungkinan atau derajat ketidakpastian suatu peristiwa atau event yang akan terjadi di masa mendatang. Nilai peluang lebih besar atau sama dengan 0, dengan lebih kecil atau sama dengan 1, artinya bahwa apabila nilai peluang dari suatu kejadian sama dengan 0,
maka kejadian tersebut mustahil dapat terjadi, dan apabila nilai peluang sama dengan 1, maka kejadian tersebut pasti terjadi. Teori probabilitas yang digunakan dasar pengembangan alat uji statistik adalah mempunyai probabilitas yang sama untuk setiap individu dalam populasi untuk dapat terambil sebagai sampel. Pendekatan dalam probabilitas. Dalam probabilitas terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk memperkirakan atau menghitung probabilitas suatu kejadian. Berikut adalah beberapa pendekatan dalam probabilitas. Yang pertama, pendekatan frekuensi. Pendekatan ini melibatkan pengamatan jumlah kejadian dalam sejumlah besar percobaan. Probabilitas suatu kejadian diperkirakan sebagai rasio jumlah kejadian yang diamati terhadap jumlah percobaan secara keseluruhan. Pendekatan ini cocok untuk kasus di mana percobaan dapat diulang dalam jumlah besar dan hasilnya dapat diukur secara akurat. Yang kedua, pendekatan subjektif. Pendekatan ini melibatkan penilaian subjektif dari probabilitas suatu kejadian oleh individu atau kelompok yang terlibat. Probabilitas dinyatakan sebagai nilai antara 0 dan 1, di mana 0 berarti kejadian tidak mungkin terjadi dan 1 kejadian pasti terjadi. Sampel dan kejadian. Sampel dan kejadian adalah dua konsep penting dalam statistik dan probabilitas. Sampel adalah sebagian dari populasi yang digunakan untuk membuat kesimpulan tentang populasi secara keseluruhan. Sampel dipilih secara acak dari populasi dengan tujuan untuk menciptakan representasi yang akurat dari populasi. Contoh sederhana adalah ketika Anda ingin mengetahui rata-rata tinggi siswa SMA di suatu kota, populasi adalah semua siswa SMA di kota tersebut, sementara sampel adalah sekelompok siswa SMA yang dipilih secara acak dari populasi tersebut. Kejadian sisi lain adalah hasil yang mungkin terjadi dari sebuah eksperimen dan pengamatan. Dalam probabilitas, kejadian adalah salah satu kemungkinan hasil yang mungkin terjadi dalam suatu percobaan. Sebagai contoh, jika Anda melempar sebuah dadu, maka kejadian yang mungkin terjadi adalah dadu akan menunjukkan angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Dalam statistik, kejadian dapat merujuk pada suatu kejadian atau hasil yang diamati dalam sampel. Misalnya, dalam sampel siswa SMA di suatu kota, kejadian dapat berubah jumlah siswa perempuan, rata-rata nilai matematika, atau proporsi siswa yang merokok. Dalam probabilitas dan statistik, penting untuk memahami konsep sampel dan kejadian, karena keduanya sangat penting dalam membuat kesimpulan dan memperkirakan kemungkinan hasil di masa depan. Probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat adalah probabilitas suatu kejadian terjadi ketika kejadian lain juga telah terjadi atau sedang terjadi. Probabilitas bersyarat dinyatakan dengan menggunakan simbol P(A) vertikal B, di mana A adalah kejadian yang sedang dipertimbangkan dan B adalah kejadian lain yang telah terjadi. Contoh penggunaan probabilitas bersyarat adalah ketika Anda ingin menghitung probabilitas seseorang sakit jika diketahui bahwa orang tersebut telah terpapar virus tertentu. Probabilitas bahwa seseorang sakit tanpa diketahui informasi apapun adalah probabilitas dasar. Tetapi ketika diketahui bahwa orang tersebut terpapar virus, probabilitas sakit dapat berubah. Untuk menghitung probabilitas bersyarat dapat menggunakan rumus P(A) vertikal B sama dengan P(A) dan B per P(B), di mana P(A) dan B adalah probabilitas bahwa kejadian A dan B terjadi secara bersamaan, dan P(B) adalah probabilitas kejadian B terjadi. Contoh, Anda ingin menghitung probabilitas bahwa seseorang sakit jika diketahui bahwa orang tersebut telah terpapar virus dan diketahui bahwa probabilitas seseorang sakit adalah 0,1 dan probabilitas terpapar virus adalah 0,5.
Dengan menggunakan rumus di atas, probabilitas bersyarat dapat dihitung sebagai berikut. P sakit vertikal terpapar virus sama dengan P sakit dan terpapar virus per P terpapar virus sama dengan 0,1 kali 0,5 per 0,5 sama dengan 0,1. Jadi probabilitas bahwa seseorang sakit jika diketahui bahwa orang tersebut telah terpapar virus adalah 0,1. Untuk materi ke-6 adalah analisis deret waktu. Definisi deret waktu, rangkaian data berupa nilai pengamatan yang diukur selama kurun waktu tertentu. Nilai-nilai yang disusun dari waktu ke waktu. Contoh, data mingguan, bulanan, dan tahunan. Analisis deret waktu, suatu analisis yang dilakukan untuk mendapatkan ukuran yang digunakan untuk membuat keputusan masa kini dan atau meramalkan, merencanakan operasional masa depan. Klasifikasi analisis deret waktu. Yang pertama, tren. Tren adalah untuk menunjukkan arah perkembangan secara umum. Variasi siklis adalah berlaku untuk data tahunan. Variasi musiman berlaku untuk pola tetap dari waktu ke waktu, sedangkan variasi acak adalah pola yang tidak tentu. Oke, untuk sekian penjelasan singkat materi 1 hingga materi 6 saya. Terima kasih.